Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami senantiasa dibangunkan di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami, dan sampai detik ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan melalui firman pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17 di bawah perikop perpecahan dalam jemaat. Ayatnya yang ke-10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, shalom Bapak semua. Merdeka, selamat menikmati hari kelahiran negara kita Indonesia. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kita bisa sampai di titik ini. Tempung semangat nasionalisme tetap hidup. Kita tetap bersyukur karena Tuhan masih menyertai, Tuhan masih melindungi seluruh bangsa Indonesia dalam perkenaan Tuhan juga. Kita sementara membangun negeri ini menjadi yang lebih baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar dari Paulus tentang perpecahan dalam jemaat. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau ini pembacaan firman ini tidak lagi menjadi asing bagi kita untuk setiap kita yang di persidangan, entah itu persidangan klasik, sinode, persidangan jemaat, majelis jemaat, ataupun dalam pembicaraan di dalam gereja, ibadah-ibadah kategorial ini sudah tidak menjadi firman yang asing. Kenapa? Karena firman ini terus diangkat dan terus dibicarakan untuk memperingatkan
pada kita semua bahwa kita adalah satu tubuh Kristus dan tidak terbagi-bagi. Pemahaman saudara yang dikasihi Tuhan, penekanan ini Paulus tekankan dari zaman dulu sampai sekarang, sampai kepada kita saat ini, sampai kepada Indonesia telah merdeka di umur ini. Paulus senantiasa mengingatkan bahwa entah itu suku, bahasa, ras, budaya, agama, apapun itu, kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita sama-sama satu di dalam Tuhan. Bangsa Yunani dan bangsa Yahudi mempermasalahkan latar belakang ibadah mereka, cara mereka beribadah, latar belakang bagaimana mereka memuji Tuhan, latar belakang bagaimana siapa yang lebih dekat dengan Tuhan, siapa yang lebih baik di dalam ibadahnya. Mereka mempertentangkan itu tentang pemikiran-pemikiran mereka, tentang ilmu pengetahuan mereka. Terus mereka pertentangkan tentang bagaimana mereka dibaptis, tentang bagaimana mereka menerima ajaran, tentang bagaimana mereka menjalankan setiap ajaran. Tapi kita kembali lagi kepada titik awal bahwa Paulus mengingatkan bahwa kita semua satu di dalam Kristus. Kita semua dibaptiskan oleh nama Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh. Dan karena itu kotong son akan pernah terbagi, kotong son akan pernah terpecahkan lagi. Kotong benar-benar satu untuk saling menghidupkan, untuk satu tujuan, yakni untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Entah itu dalam perjalanan pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, kotong memang diberikan otak yang berbeda-beda, ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu menjadi satu simbol kuat untuk mempersatukan, bukan memecahkan. Kenapa saya bilang perbedaan itu menjadi satu simbol yang kuat untuk mempersatukan? Karena tidak semua kita utuh dalam berpikir, utuh dalam bertindak, utuh dalam tutur kata, utuh dalam segala hal. Itu sebabnya kita membutuhkan orang lain. Dalam perbedaan itu kita membutuhkan orang lain untuk saling memperlengkapi dalam satu tujuan kepada Yesus Kristus. Jemaat harus bertumbuh di dalam pikiran seperti itu, di dalam tindakan seperti itu. Tidak lagi mengandalkan bahwa mereka bisa sendiri karena dong sudah tinggi dalam pendidikan, dong sudah bisa hidup lebih baik dalam finansial dan sebagainya. Tetapi mengingat bahwa kita adalah manusia sosial, kita saling membutuhkan, kita harus saling menopang. Ada banyak berbagai kekurangan, tetapi kita tetap disempurnakan oleh Kristus, sebab Kristus telah mati di kayu salib untuk setiap kita, untuk dimerdekakan dari perpecahan. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita betul-betul hidup di umur yang seperti ini dalam bangsa Indonesia. Kita senantiasa betul-betul menghidupkan minat dan tingkat nasionalisme untuk tetap berjuang melawan berbagai penindasan, berjuang untuk melawan ketompunya permasalahan dalam ketumpung diri, berjuang untuk tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada dalam ketumpung diri. Jadi persekutuan jemaat, persekutuan masyarakat terus dibangun di atas perbedaan itu, perbedaan yang mengisi, perbedaan yang mempersatukan, dan perbedaan yang menandakan bahwa tubuh Kristus itu adalah satu bagi kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat merayakan hari lahir bangsa Indonesia. Selamat menikmati berkat Kristus. Semoga kita semua senantiasa menjadi berkat dimanapun.
tidak menutupi berkat satupun untuk ketampung diri sendiri. Tuhan Yesus mencukupkan dan memberkati Bapak, Mama, Saudara semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan satu hati di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa untuk negara, untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan kita bagi kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Mama, Saudara semua. Sampai jumpa kembali.